Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Majapahit ingin mempresentasikan kelompok kami yang terdiri dari Satria Bintang, Hafiz Soib, Muhammad Arfan Ardana, Rifki Raihan, dan Syahril Sidik. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16 dalam sejarah. Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1262 Masehi. Cucu Kertanegara, Raja Singasari dikalahkan Jayakatwang yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trawulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit. Terkait dengan historia, seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Khan tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatan sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit sebagai raja. Raja Wijaya bergelar Kartarajasa Jayawardana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya pendiri Kerajaan Singasari dan serta untuk menghormati leluhurnya di Singasari. Nama-nama raja dan tahunnya. Raja-raja Kerajaan Majapahit berikut adalah raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya, Kartarajasa Jayawardana 1929 sampai 1309 Masehi. Kalagamet, Sri Jayanegara tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Sri Kutarja Tribuwana Wijaya Dewi tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Hayam Wuruk Sri Rajasanagara tahun 1350 sampai 1389. Wikramawardhana tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Suhita Hyah Ayu Kencana tahun 1429 sampai 1447 Masehi. Wijaya Brawijaya 1 1447 sampai 1451 Masehi. Raja Sawardana Brawijaya 2 1451 sampai 1453 Masehi. Purwawisesa Girsawardana Brawijaya 3 1456 sampai 1466 Masehi. Bre Pandas Salas Surapabawa Brawijaya 4 1466 sampai 1468 Masehi. Bre Kertabumi Brawijaya 5 1468 sampai 1478 Masehi. Girindrawardana Brawijaya 6 1478 sampai 1489 Masehi. Patih Udara Brawijaya 7 tahun 1489 sampai 1527 Masehi. Terima kasih. Yang ingin menjelaskan kehidupan politik, sosial, dan budaya Kerajaan Majapahit. Tokoh pendiri Kerajaan Majapahit bernama Raden Wijaya. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Kertajasa Jayawardana. Namun masa pemerintahannya hanya berlangsung sebentar.
sebab setelah 16 tahun memimpin ia kemudian wafat. Penggantinya bernama Kalagemet dengan gelar Srijaya Negara. Ia merupakan putra Raden Wijaya, berkuasa dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Berakhirnya kekuasaan Srijaya Negara disebabkan karena dibunuh oleh seorang tabib yang memiliki dendam. Kalagemet kemudian digantikan oleh Tribuatnatunggadewi yang merupakan saudara perempuan. Raja ketiga ini memerintah dari tahun 1328 hingga 1350. Pada masa pemerintahannya muncul tokoh pemberani dan kuat bernama Gajah Mada yang kemudian diangkat menjadi Majapahit. Mahapati Amangkubumi sebab hasil meredam pemberontakan yang terjadi. Tribhuwanatunggadewi memiliki seorang putra bernama Hayam Wuruk yang kemudian menggantikannya sebagai raja pada tahun 1350. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk bersama Pati Gajah Mada, kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaan dengan berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara. Kehidupan politik kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara seperti dengan kerajaan Cina, Campa, Siam, dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada tahun 1370 hingga 1381 kerajaan Majapahit telah mengirimkan beberapa kali utusan persahabatan ke kerajaan di Cina, Tiongkok. Kekuasaan di kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi, didukung dengan birokrasi yang rinci. Raja Majapahit dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, maka memiliki otoritas politik tertinggi sebagai penguasa. Seorang raja dibantu oleh pejabat-pejabat birokrasi. Di dalam kehidupan sosial masyarakat, kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India. Karena kerajaan ini bercorak Hindu, namun sistem kasta di kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Candala, Melca, dan Tuca. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawa dari lapisan sosial masyarakat di kerajaan Majapahit. Brahmana adalah kaum pendeta. Ksatria merupakan keturunan raja atau pewaris raja. Waisya terdiri dari pedagang dan orang-orang yang menggeluti bidang pertanian dan peternakan, sedangkan kaum Sudra adalah budak. Peninggalan dari kerajaan Majapahit. Peninggalan kerajaan Majapahit masih dapat ditemui hingga hari ini di penjuru Nusantara. Peninggalan ini berasal dari abad 13 sampai 14 Masehi. Dalam buku Peradaban Nusantara oleh Tri Prasetyono SPD, kemunduran kerajaan Majapahit salah satunya dipengaruhi Kesultanan Demak yang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Di samping itu, terjadi perebutan tahta, perang para parek, wafatnya Hayam Wuruk tanpa penerus andal, dan lepasnya kerajaan-kerajaan kecil dari Majapahit dianggap sebagai salah satu faktor penyebab runtuhnya Majapahit. Peninggalan kerajaan Majapahit setelah keruntuhannya meliput situs candi, karya sastra atau kitab, dan prasasti. Peninggalan tersebut kelak menjadi salah satu sumber sejarah kerajaan Majapahit. Empu Prapanca. Negara Kertagama berarti negara dengan tradisi agama yang suci. Kitab ini sebetulnya tidak ditemukan dalam Kakawin Negara Kertagama, sebab Empu Prapanca menyebut karyanya dengan judul Dewa Cawarnana, yang berarti uraian mengenai desa-desa. Kitab ini berisi tentang istilah raja-raja Majapahit, keadaan kota raja, candi makam raja, upacara serada, wilayah kerajaan Majapahit, dan negara-negara bawahan Majapahit. Empu Prapanca merupakan nama samaran dari Dong Acarya
Nadendra, mantan petinggi urusan agama Buddha Kerajaan Majapahit. Ia menyelesaikan naskah kitab Negara Kertagama di usia dalam pertapaan di lereng gunung di desa Kamalasana. 2. Kitab Sutasoma karangan Pu Tantular. Kitab Sutasoma ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Bagian dari kakawin ini dijadikan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari bagian konon Buddha dan siswa merupakan dua zat berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali sebab kebenaran Jina Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahnya itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada keracuan dalam kebenaran Pu Tantular hidup pada masa pemerintahan Raja Sanagara atau Hayam Wuruk. Ia merupakan penganut agama Buddha tetapi terbuka pada agama lain, terutama agama Hindu Siwa. 3. Candi Tikus. Candi Tikus pertama kali ditemukan pada tahun 1914 oleh Bupati Mojokerto saat itu. R.A. Kromojojo, para ahli memperkirakan candi ini sebagai peninggalan kerajaan Majapahit pada abad ke-14 di pemerintahan Hayam Wuruk. Candi ini diperkirakan sebagai tempat mandi raja dan upacara tertentu yang dirayakan dalam kolam-kolam candi. Candi Tikus dianggap sebagai simbol Gunung Meru dengan puncak utama yang dikelilingi 8 puncak lebih kecil. Secara mitologi, Gunung Meru dihubungkan dengan Tirta Amarta atau air kehidupan yang dipercaya memberi kekuatan hidup pada semua makhluk. 4. Candi Panataran. Di halaman Candi Panataran ditemukan prasasti Palah berangka tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi. Prasasti yang dikeluarkan Raja Srengga dari Kediri ini menyebutkan ketika Hayam Wuruk dalam kirapnya keliling Jawa Timur, ia singgah di sebuah bangunan suci bernama Palah. Angka tahun tersebut diperkirakan mengacu pada awal pembangunan kompleks Candi Panatara sebagai tempat pemujaan. Candi ini disebut Sajabung, tempat pemakaman Bragundal, salah seorang keluarga raja. Candi ini berhias motif sulur. Ini bercorak agama Buddha karena juga disebut sebagai Bajrajinaparamita-pura. Pura Bajang Ratu memiliki bentuk paduraksa, yaitu bangunan berupa pintu gerbang dengan atap menyatu. Gapura Bajang Ratu diperkirakan berasal dari abad ke-14. Gapura ini memiliki daun pintu dengan adanya 2 lubang di ambang pintu. Gapura bercorak Hindu ini memiliki fragmen relief Ramayana di sisinya dan fragmen relief Sri Tanjung di kakinya. Penyebab tentunya kerajaan Majapahit. 1. Kematian Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang di kerajaan Majapahit dan Mahapati kerajaan Majapahit yang sangat tersohor. Gajah Mada berhasil membawa Majapahit pada masa kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpah palapannya di mana Majapahit dapat menyatukan seluruh kerajaan di Nusantara, di mana salah satunya adalah Pahang, Palembang, dan Temasik. Kematian Gajah Mada pada tahun 1364 adalah titik tolak kemerosotan politik di pusat pemerintahan Majapahit. Setelah Gajah Mada wafat, kerajaan mengalami perubahan karena jabatan yang dipegang penerusnya tidak mampu ditangani. 2. Kematian Hayam Wuruk. Zaman pemerintahan Hayam Wuruk yang dibantu oleh Mangkabuminya, Patih Gajah Mada. Pada masa ini, Majapahit mengalami puncak pengemilangan di mana seluruh kawasan Nusantara berhasil dimiliki kerajaan Majapahit. 25 tahun setelah Gajah Mada wafat, Hayam Wuruk meninggal dan menjadi awal dari penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Kemangkatan
Hayam Wuruk menjadikan kekuasaan Majapahit semakin tidak terkendali akibat perebutan tahta kerajaan dan perbincangan politik. Tahta kemudian diwariskan pada menantunya, Wikramawardhana. Pergolakan politik pun bermula pada pemerintahan Wikramawardhana. 3. Perang saudara. Perang saudara menjadi salah satu penyebab ruginya kerajaan Majapahit. Perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregreg terjadi akibat perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana dan Wirabumi yang merupakan adalah putra Hayam Wuruk dari Selir. Saat Hayam Wuruk masih hidup, ia berwasiat bahwa Wikramawardhana lah yang akan meneruskan tahtanya. Namun, ia juga meninggalkan wasiat untuk Wirabumi agar ditempatkan di sebelah timur Jawa. Usai Hayam Wuruk wafat, Wirabumi tidak patuh terhadap kerajaan pusat karena Wikramawardhana hanyalah menantu Hayam Wuruk, sedangkan Wirabumi adalah anak kandung dari Hayam Wuruk. Wirabumi akhirnya tewas dalam perang saudara tersebut. Meski perang usai, konflik internal kerajaan tersebut terus berlangsung dan menyebabkan perpecahan berkepanjangan. 4. Berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah telah mengalahkan pertahanan Majapahit. Raden Patah merupakan putra dari Raja Majapahit, Kertabumi, dengan seorang perempuan berdarah Tionghoa bernama Slubansi. Demak dapat menguasai perdagangan di dua pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Jepara dan Gresik. Dengan menguasai pelabuhan, Demak dapat menguasai kawasan daratan, penanaman padi yang terbentang luas di kawasan tersebut. Kemunculan Demak sebagai kerajaan Kemunculan Demak sebagai kerajaan Islam di tanah Jawa menyebabkan Majapahit semakin terhimpit dalam situasinya yang semakin dalam. Majapahit tidak mampu mempertahankan kewibawaannya dari serangan luar. 5. Munculnya Kesultanan Malaka. Selain kerajaan Demak, kerajaan Malaka pada tahun 1400 juga menjadi ancaman penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Malaka yang diperintah oleh Raja Palembang yaitu Paramiswara merupakan anak Sang Aji yang telah membebaskan diri dari kerajaan Majapahit. Malaka muncul sebagai salah satu kerajaan yang unggul di Selat Malaka dan terkenal sebagai pusat perdagangan. Akibatnya kerajaan Majapahit mengalami kemunduran Selat Malaka dalam kegiatan perdagangan. Mereka terkenal dengan pelabuhan entrepotnya, menyebabkan ekonomi Majapahit menurun karena pelabuhan yang dibawahi kekuasaan Majapahit tidak lagi menjadi perhatian oleh para pedagang. 6. Serangan kerajaan Demak di masa pemerintahan terakhir Majapahit oleh Patih Udara pada tahun 1518 Masehi. Majapahit diserang oleh Patih Unus yang berkuasa di Demak setelah Raden Patah pada tahun 1527. Kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana kembali menyerang Majapahit. Serangan-serangan inilah yang akhirnya benar-benar meruntuhkan kerajaan Majapahit. Demak di bawah pemerintahan Raden Patah diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit. Faktor agama 7. Faktor agama meluasnya ajaran Islam di Pulau Jawa menjadi salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Agama Islam mulai berkembang ketika armada Musli dari Tiongkok datang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Sejak saat itu muncul komunitas Cina di Pulau Jawa seperti Demak dan Semarang. Komunitas Arab pun
mulai berkembang seperti di Ampel, Surabaya. Perkembangan ini bisa dilihat dari aktivitas perdagangan yang meningkat. Ini pada akhirnya membuat pengaruh Majapahit makin meredup. Berdirinya kerajaan Demak kemudian membuat Majapahit makin terpuruk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.